Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Gini, analis Mega Menara Emas Berjangka. Terima kasih Bu Gini telah bergabung bersama kami. Bu Gini, seperti apa tentunya perbandingan transaksi emas pekan ini bila dibandingkan dengan pekan lalu? Untuk pergerakan di pasar emas untuk pekan ini dengan pekan lalu sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Secara tren emas masih bergerak di dalam pola yang cenderung positif karena untuk selama sesi awal pekan ini juga kemarin pasar US libur, terus kemudian juga sampai dengan hari ini data masih cenderung minim. Jadi di awal pekan memang range pergerakannya masih cenderung relatif sempit. Tapi untuk sesi hari Selasa kemarin ini untuk pasar emas sempat sentuh level tertinggi baru. Ini dalam 3 bulan terakhir ini melihat dari pola rebound dari pasar dolar ya, walaupun memang dolarnya masih terus bertahan di bawah level 90. Tapi secara keseluruhan ini untuk pasar emasnya secara volume cenderung meningkat dan terlihat masih ada potensi untuk kembali lagi mencatatkan penguatan. Ya, lalu kalau kita lihat potensinya, bagaimana potensi kenaikan emas dengan pengaruh inflasi Amerika dan juga pemulihan ekonomi? Ya, melihat dari beberapa data yang dirilis, memang sinyalmen untuk pemulihan ekonomi Amerika ini sudah mulai terlihat ya. Kita lihat juga dari laju indeks harga konsumen untuk beberapa konsumsi ini juga mengalami peningkatan, dan emas juga ini cenderung diuntungkan sebagai nilai lindung aset atas penguatan inflasi, dan ini cukup menguntungkan. Tapi untuk momentum pemulihan ekonomi ini nampaknya juga perlu diantisipasi untuk investor karena hal ini kemungkinan besar dapat merubah dari pola kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika sendiri ya. Jadi ini menjadi salah satu sinyal penting juga, dan kemungkinan besar nanti pertemuan baru akan digelar sekitar pertengahan bulan Juni. Tapi sampai menjelang pertemuan The Fed ini kemungkinan besar untuk pasar emasnya secara tren masih cenderung positif. Ini untuk secara polanya masih ada berpotensi untuk kembali lagi sentuh level tertinggi untuk tahun ini. Oke, lalu bagaimana rekomendasi Anda untuk emas dengan tren kenaikan permintaan dan juga dengan pengaruh inflasi ini? Ya, untuk secara tren ini masih cenderung positif ya, tapi untuk minggu ini mungkin kita akan cenderung mengantisipasi untuk data tenaga kerja Amerika yang ini juga nantinya akan memberikan sinyal yang lebih jelas untuk bagaimana nanti The Fed. Untuk CPO, bagaimana rekomendasi Anda untuk CPO dengan pengaruh lockdown ini? Ya, di sesi hari Senin kemarin memang harga CPO ini mengalami penurunan signifikan ya. Ini setelah dari Malaysia ini memberlakukan lockdown untuk sampai dengan 2 pekan ke depan. Ini cenderung menekan untuk pergerakan harga CPO, tapi melihat dari pemulihan harga minyak khususnya untuk pasar Brent dan crude oil yang kembali lagi mencatatkan penguatan, ini untuk Brent crude ini sentuh level tertinggi di $70 per barel. Ini nampaknya cukup mendukung untuk penguatan di beberapa pasar untuk minyak nabati ya, khususnya CPO dan Olen. Dan ini untuk hari ini untuk pasar CPO-nya sudah mencoba kembali lagi di perdagangan menguat di atas level 4.000 ringgit Malaysia, dan ini untuk kedepannya tren CPO juga nampaknya masih akan cenderung positif mengikuti dari pergerakan positif untuk harga minyak mentah dunia. Oke, seperti apa sih potensi penguatan Olen dengan kita tahu juga sentimen energi terbarukan ini? Ya, untuk pasar Olen prospek positif karena kita melihat juga beberapa aktivitas publik di beberapa negara ini sudah mulai diberlakukan secara normal ya. Jadi kita melihat kemungkinan besar permintaan terhadap bahan bakar utama ini nampaknya akan kembali lagi pulih, dan ini untuk prospek ke depannya ini untuk pasar Olen juga nampaknya akan cenderung diuntungkan gitu, bersamaan dengan penguatan di pasar minyak mentah dunia. Baik, terakhir Mbak Gini, ini di antara emas, CPO, dan online, mana komoditas paling Anda rekomendasikan untuk jangka menengah? Ya, untuk CPO dan online ini prospeknya positif karena kita melihat memang beberapa permintaan sudah kembali lagi pulih ya, mengikuti dengan prospek pemulihan ekonomi secara global. Dan untuk pasar CPO sendiri ini juga prospeknya ke depannya walaupun memang terjadi lockdown di beberapa negara di Asia, tapi nampaknya ini akan cenderung memberikan sentimen negatif untuk sementara. Jadi untuk saat ini CPO pelemahan harga yang terjadi ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk buy on weakness, sementara untuk pasar emas memang untuk jangka pendek ini masih ada potensi penguatan, tapi perlu diantisipasi untuk beberapa data ekonomi yang terlihat kemungkinan besar ini laju inflasinya cenderung menguat. Ini nampaknya akan mencoba menjadikan The Fed untuk merubah pola kebijakan moneter, dan ini perlu diantisipasi. Kalaupun ada penguatan
penguatan ini untuk pasar emas jangan hold untuk terlalu lama ya, karena nampaknya perubahan kebijakan moneter dapat menekan untuk harga emas kembali lagi di bawah level 1.900 per troy ounce-nya. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Bu Kini. Pemirsa, gini analis Mega Menara Emas Berjangka.